Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Husnan, Prodi Batik Bahasa Inggris semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar dan konsep pendidikan Islam. Pendidikan Islam bukan hanya proses transfer pengetahuan, tapi lebih dari itu. Ia adalah membentuk manusia, yaitu yang utuh beriman, berakhlak, berilmu, dan mampu menjalankan sebagai hamba Allah serta khalifah di bumi. Berbeda dengan pendidikan sekuler yang fokus pada dunia, pendidikan Islam. Pendidikan Islam menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk rohani, akal, jasmani, dan sosial. Terus, sini pengertian pendidikan Islam. Secara bahasa dalam konteks Islam, pendidikan dikenal dengan beberapa istilah Arab: tarbiyah, taklim, tazkiyah. Tarbiyah, apa itu tarbiyah? Berasal dari akar kata Arab yang artinya memelihara, membentuk, menumbuhkan, mengembangkan. Ini menggambarkan bahwa pendidikan dalam Islam adalah proses pertumbuhan manusia secara bertahap dan menyentuh. Terus yang kedua yaitu taklim. Taklim berarti memberikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu juga banyak jenis ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga itu tazkiyah. Tazkiyah yang berarti menyucikan diri, menyucikan jiwa, membersihkan hati dan sifat buruk. Yang nomor 2 yaitu secara terminologis, pendidikan Islam adalah proses sadar, terencana, dan terus-menerus dalam membimbing, membina, dan mengembangkan seluruh potensi manusia atau intelektual, spiritual, moral, dan fisik. Berdasarkan ajaran Islam, agar menjadi pribadi yang mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah atau hamba Allah dan khalifah atau pemimpin di bumi. Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui siapapun dan diberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur atas segala hal. Yang poin selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam bersifat komprehensif, tidak hanya untuk keberhasilan akademik, tetapi juga berhasil moral, sosial, dan spiritual. Berikut beberapa tujuannya, yaitu nomor 1 menambahkan keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 membentuk akhlak yang mulia dalam seluruh aspek kehidupan, dalam semua kehidupan. Yang nomor 3 yaitu mengembangkan potensi manusia baik intelektual, emosional maupun fisik. Yang nomor 4 yaitu mencetak manusia dengan bertanggung jawab sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Yang nomor 5 yaitu menyiapkan kehidupan yang baik dan akhirat yang bahagia. Nomor 6 yaitu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ilmu sebagai jalan ibadah dan kemajuan umat. Ada salah satu imam yang mengatakan, Imam Ghazali menekankan bahwa tujuan utama pendidikan adalah mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekedar mencari pekerjaan atau status sosial. Imam Ghazali yang menekankan. Kita lanjut poin selanjutnya, yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar teknologis atau agama Al-Quran sebagai sumber
utama ajaran Islam atau pedoman. Terus memuat prinsip-prinsip pendidikan. Yang kedua yaitu hadis Rasulullah. Itu memperlihatkan contoh praktik pendidikan langsung dari Nabi. Contoh dalam Al-Quran, Quran surat Luqman ayat 12-19 yang isinya adalah menunjukkan pendidikan dari ayah Luqman kepada anaknya dan nilai-nilai tauhid, etika, sosial, dan akhlak. Contoh yang kedua yaitu dari dalam hadis, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Maka kedua orang tua hal yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini hadis riwayat Bukhari. Terus poin selanjutnya itu dasar begitu. Islam mengakui bahwa setiap manusia lahir dengan fitrah, yaitu kecenderungan kepada kebaikan dan keimanan pendidikan. Bertugas menjaga dan mengarahkan fitrah ini tidak rusak oleh lingkungan. Terus dasar filosofi pendidikan Islam bersumber dari pandangan Islam tentang hakikat manusia, tujuan hidup, dan tanggung jawab. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan bebas memilih, sehingga perlu dibanding dengan wahyu. Selanjutnya dasar fisiologis. Pendidikan Islam memperhatikan kondisi jiwa, perkembangan mental, emosi siswa. Setiap tahap usia anak membutuhkan pendekatan berbeda agar pendidikan Islam itu berhasil. Terus dasar yuridis. Pendidikan Islam memperhatikan kondisi jiwa, perkembangan mental, dan emosi siswa. Setiap tahap usia anak membutuhkan pendekatan berbeda agar pendidikan hasil. Yang selanjutnya itu dasar maaf ada yang salah ya. Dasar fisiologis itu pendidikan Islam memperhatikan kondisi jiwa, perkembangan mental, dan emosi siswa. Setiap tahap usia anak membutuhkan pendekatan berbeda agar pendidikan Islam itu berhasil. Ini cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangannya, yang banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.